Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Berarti kita harus senantiasa bersyukur ya, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga umur yang diberkahi. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam aktivitas biasa yaitu belajar mengajar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai nanti dipimpin oleh Yusuf ya untuk berdoa. Silakan Mas Yusuf. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Terima kasih Mas Yusuf. Baik anak-anak, untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nanti dipandu oleh Mbak Fiana. Ya, Mbak Fiana silakan ke depan. Silakan kalian berdiri ya. Berdiri semuanya berdiri. Kami depan Pak. Ya. Udah. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Mbak Fiana. Baik, sebelum nanti pembelajaran dimulai, cek kondisi kelas ya. Barangkali ada kertas-kertas yang tidak digunakan untuk disimpan dulu, dibersihkan dulu, ya. Sudah bersih? Ya. Dulu absensi dulu ya. Abi Kurniawan. Andika Farhan. Denada. Devina. Dino. Giovanni. Eka Rahmawati. Fahri. Febriana.
Gayo, Hanif, Ibnu Roban, Iriana, Ivan, Latifah, Luki, Muhammad Afandi, Muhammad Zaki, Nadia, Nani, Sakil, Naila, Nina, Ofeza, Rafli, Rati, Ratna, Resnadia, Sahrul, Adib. Saiful, Sakti, Selvi, Siska, Siti Nurrohmah, Syukur, Tasya, Fiana, Wahyu, Yusuf Amin, Sevana, dan Zulia. Ya. Baik anak-anak, kita sebagai orang Muslim itu memiliki tiga kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu harus bisa membaca. Yang kedua memahami artinya. Dan yang ketiga adalah memahami isinya. Kira-kira orang membaca Al-Quran itu apa fadilahnya, keutamanya? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Oh iya, Dino. Orang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Oh iya, betul sekali ya. Orang membaca Al-Quran itu yang pertama yaitu mendapatkan pahala. Berapa pahala yang didapat? 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Qalam, Nun itu saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang panjang, gitu ya. Selain itu, ternyata menurut penelitian, orang membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan kinerja otak dan mempertajam ingatan sampai 80%. Karena dalam baca Al-Quran itu yang pertama ada 3 aktivitas baik ya. Yang pertama mata melihat ayat Allah, yang kedua mulutnya kan membaca, terus yang ketiga adalah telinganya mendengar apa yang kita baca, yang kita ucapkan. Maka 3 hal ini akan membuat otak ini menjadi semakin bagus, semakin baik, gitu, sampai 80%. Baik, kira-kira bagaimana sih cara kita membaca Al-Quran yang benar? Pak, Ya, Siska? dengan tenang, pelan, Betul? tidak tergesa-gesa dan sesuai tajwid. Betul, itu ya cara membaca Al-Quran dengan yang baik itu dengan pelan, tenang, tidak tergesa-gesa dan sesuai tajwid. sesuai tajwid. Betul sekali. Baik, untuk tema pada pembelajaran hari ini ya, nanti kita akan membahas bab pertama yaitu menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif dan cerdas. Ya. Buku paketnya sudah diambil? Sudah. Kita akan menggunakan buku paket itu ya, dan Al-Quran serta terjemah. Kalau nggak ada nanti bisa pakai aplikasi ya, Al-Quran digital yang kalian sudah install kemarin ya. Ya. Ya, baik, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran daripada materi ini ya. Tujuannya yang pertama yaitu agar kalian nanti bisa membaca dengan lancar, fasih dan benar Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, nanti kalian juga bisa mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan yang ketiga yaitu agar kalian nanti bisa memahami dan menganalisis hukum tajwid Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, silakan dibuka buku paketnya ya. Dibuka halaman yang bab pertama. Bab pertama halaman 6. Halaman 6. Ya, halaman 6 paling bawah. Ya, di situ ada pengertian muslim yang taat. Sudah ketemu? Nah, apa itu muslim yang taat ya? Jadi muslim yang taat ini adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah
mengesahkan Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta menjauhi segala macam hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Ya, saya garis bawahi syirik. Syirik itu apa? Nih, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyamakan sesuatu selain Allah. Jadi syirik itu bukan apa ya, teman-teman kalian ada yang salah paham. Syirik itu tanda tak mampu gitu, bukan itu. Kancane HP-nya baru syirik, bukan itu ya. Jadi syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyamakan sesuatu selain Allah, percaya kepada selain Allah ada kekuatan lain daripada kekuatannya Allah, itu termasuk syirik. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Syirik termasuk dosa yang paling besar. Baik, ini saya gambarkan ada orang lagi meramal, ya, meramal. Kemudian ada juga orang yang membaca ini, apa namanya, zodiak ya. Zodiak itu kalau kita percaya kepada seperti itu berbahaya, apalagi sampai kita ke dukun. Dosa syirik, ya, ini ancamannya adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat, neraka jahanam. Dan orang yang berbuat syirik meninggal tidak bertobat itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, khalid itu kekal di dalam. Baik, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama surat An-Nisa ayat 59. Ya, nanti kita baca bersama-sama. Silakan di buku paket juga ada ya. Halaman berapa tadi? 8. Ya, halaman 8. Sudah ketemu? Sudah. Kita ngaus dulu, ayo kita baca bersama-sama, baca dengan ikhlas supaya kita mendapatkan pahala. Ngaus, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajin membaca Al-Quran setiap hari, walaupun sehari hanya 5 ayat saja, ya, 5 ayat saja setelah sholat. Kalau bisa lebih banyak, bahkan lebih baik, karena tadi satu hurufnya 10 kebaikan, ada 10 pahala. Baik, kemudian arti surat An-Nisa, ya, arti surat An-Nisa. Baik orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ini adalah ayat yang membahas tentang tadi ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu pemerintah, ya, pemegang kekuasaan pemerintah.
Baik, selanjutnya kita akan belajar hukum tajwid ya. Tadi saya melihat ada satu hukum tajwid ya, yaitu hukum mad wajib mutasil atau mad jais munfasil. Kita kesini dulu. Mad wajib mutasil ya, mad wajib mutasil itu pengertiannya mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata. Itu dibacanya 5 harokat. Sementara untuk mad jais munfasil itu mad tabi'i bertemu alif atau hamzah yang tidak dalam satu kata. Dibacanya 2, 4, 5 atau 6 harokat. Nih. Jadi hukum tajwid itu penting. Panjang pendek huruf itu penting ya. Harus kita memperhatikan. Sebagaimana kata Allahu Akbar dengan Allahu Akbar itu beda. Kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, tapi kalau Allahu Akbar, Allah itu gedung. Karena Akbarun itu artinya genderang. Dan kalau Akbar itu artinya paling besar atau Maha Besar. Ya, maka hukum tajwid ini penting untuk kita pelajari. Selanjutnya ini, nah, ada contohnya ya. Mad jais munfasil. Tadi yang pertama, ya ayyuha. Mad tabi'i ya bertemu alif tapi tidak dalam satu kata. Ya. Maka disebut mad jais munfasil. Terus sebelah kirinya, sebelah kiri sana, bima'in. Ini untuk membedakan mana mad jais dengan mad wajib mutasil. Kalau bima'in itu mad tabi'i ketemu dengan hamzah tapi masih dalam satu kata. Kalau tadi kan sudah beda kata, spasi itu kan ya. Ya ayyuha, ini masih satu kata. Mad tabi'i ketemu hamzah satu kata, bima'in. Maka ini yang disebut mad wajib mutasil. Dan kira-kira di bawah itu hukum bacaan apa? Inna a'toinaka. Mad wajib atau mad jais? Mad jais, betul. Mad jais. Karena ini mad tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian ke kelompok ya. Kelompok untuk nanti mengerjakan tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalian mencari hukum tajwid selain tadi mad jais munfasil. Nah ini, jadi kelompoknya dibagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. Ya, silakan untuk ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Mejanya dijadikan 1, dirapatkan. Baik, ini Pak Guru akan bagikan LKPD ya, atau lembaga kerja peserta didik untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Ini kelompok 2, definisi atasnya kelompok 2. Ini tadi kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Baik, Pak Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok itu ya, mencari 5 hukum tajwid. Ya, silakan. Baik, sudah selesai anak? Ya. Baik. Nanti ada salah satu kelompok yang bisa mempresentasikan ya. Kira-kira kelompok mana nih yang mau mempresentasikan tugas kelompok? Saya Pak. Ya, kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Silakan untuk
Nadia bisa mempresentasikan tugas kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, Ifa Hakiki pada lafal Myeongkom. Alasannya karena nun sukun bertemu huruf kaf. Kedua, lam tafim Atiullah karena sebelum lam jalalah huruf berharokat dhammah. Ketiga, idgham syamsiyah ar-rasula karena alif lam bertemu huruf ra. Keempat, mad lain wa al-yaumi karena ya fathah bertemu wawu dhammah. Kelima, idgham bihuna khairun wa ahsan karena nun sukun bertemu wawu. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tugasnya. Ya, di antara kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, ada nggak yang mau menanggapi daripada kelompoknya ini, Mbak Nadia, kelompok 3? Ya, Mas Wahyu silakan. Gimana yang membedakan antara Ifa Hakiki dengan Ifa Safawi? Apa yang membedakan antara Ifa Hakiki dengan Ifa Safawi? Bisa dijawab, Mbak Nadia? Gimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Ifa Hakiki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 huruf. Ya. Ifa Safawi apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba. Oh iya, betul ya? Betul. Nah, silakan duduk Mbak Nadia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang tadi sudah mempresentasikan. Setelah tadi kalian mengerjakan tugas kelompok ya, untuk menguatkan lagi ya, pemahaman tentang ilmu tajwid, Pak Guru sudah siapkan 2 kartu warna hijau dan kartu warna merah pink ya. Jadi nanti perwakilan dari kalian tadi kelompok 1, 2, 3, 4 maju untuk mencocokkan ya antara hukum tajwid dengan potongan ayat. Ya. Silakan untuk kelompok pertama maju. Ya, Mas Andika. Situ. Ya, Ini Pak. sudah betul? Betul. Ya, ya ayuha yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil. Baik. Silakan duduk. Kemudian kelompok 2. Ratna bisa maju. Silakan. Sudah. Itu. Oh, ada hukum bacaan matobi'i pada kata alladzina. Betul kan anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan dong. Kelompok 3. Ya, Denada, silakan. Denada. Ada hukum bacaan alif lam syamsiyah pada kata ar-rasulah. Betul? Betul. Kelompok 4. Ya. Saksi silakan. Mana? Menurut kamu mana? Enggak ngomong dulu. Oke, ada hukum bacaan idza syafari pada kata al-amri. Ya, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro. Betul ya? Betul. Baik anak-anak, kira-kira bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Sudah paham tentang ilmu tajwid? Sudah. Baik. Saya simpulkan untuk pertemuan hari ini. Jadi yang pertama tadi
seorang yang membaca Al-Quran itu akan panen pahala ya. Jadi satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kira-kira ada apa lagi yang perlu disimpulkan dari materi ini? Saya Pak, Oh iya, syukur. membaca Al-Quran itu harus memperhatikan tajwidnya. Oh iya, betul sekali. Jadi memperhatikan tajwidnya ya. Membaca Al-Quran itu harus memperhatikan tajwidnya. Untuk selanjutnya ya, guru akan berikan kalian tugas mandiri PR ya. PR-nya ini 5 nomor. Jelaskan pengertian syirik, kemudian jelaskan arti potongan ayat tersebut dan hukum tajwidnya. Dan untuk tugas ini nanti bisa dikumpulkan pekan depan, gitu ya? Silakan ditulis dulu tugas ini PR-nya di buku tulis kalian. Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya setelah kita hari ini membahas tentang hukum tajwid, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59 ya. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama menutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.